Baik, selamat malam Mas Ferdian dan Mas Rafi. Selamat malam. Mungkin untuk kali ini saya ingin mengadakan wawancara dengan Mas Ferdian selaku tim leader dari Judi Juar Game. Nah, mungkin untuk apakah Mas Ferdian bersedia untuk saya wawancara? Iya, bersedia. Baik, mungkin ini boleh dijawab sesuai keadaan yang ada. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan lebih mendalam mengenai latar belakang inisiasi proyek Judi Cuan ini. Fenomena spesifik apa di platform YouTube yang memicu urgensi tim untuk mengembangkan solusi moderasi otomatis ini, dan mengapa solusi manual yang ada saat ini dianggap belum memadai? Mungkin boleh dijawab dulu, Mas. Oke, jadi latar belakang mengapa kami memilih mengembangkan judi guard. Jadi say goodbye to spam judi with judi guard itu adalah slogan yang kami bawa waktu di Coding Camp 2025, dan memang latar belakang yang paling penting adalah yang paling utama itu keresahan terhadap suatu komentar judul judi online di platform YouTube. Nah, kami tidak menganalisa di Facebook maupun di X atau Twitter, tetapi ketika saya, terutama saya, mungkin tim juga di sini yang sedang asyik melihat YouTube Short atau mungkin melihat suatu video di YouTube, pasti untuk sekarang ini sering sekali kita menemukan suatu komentar judi. Entah itu bermacam-macam bentuknya, ada yang dia diupdate oleh suatu emoticon, ada yang terang-terangan memang diberikan akses atau diberikan link di situ untuk mengakses suatu website judi. Dan yang paling penting adalah kami ingin menciptakan suatu lingkungan atau ruang digital itu yang bersih dari komentar-komentar negatif semacam itu tentunya. Dan kami juga tidak ingin, kami memproteksi dari, karena YouTube itu diakses oleh semua orang, tidak semua tidak semua orang tua itu tidak memiliki fitur parental control, atau mungkin terhadap anak itu tidak terlalu diawasi. Jadi akhirnya mereka terkadang, namanya mungkin kita nggak tahu apakah itu nanti si anak itu bisa mengklik suatu komentar itu, kemudian dia penasaran, misalnya Mia 88 atau mungkin alamat-alamat yang aneh itu, kemudian dia buka, dan dia tertarik ke situ. Awalnya sih coba-coba, ternyata lama kelamaan dia akhirnya kok ini kok jadi menarik dan seterusnya. Nah, itu kami tidak ingin menjadi berkembang semacam itu. Nah, akhirnya kita menciptakan suatu alat pencegah, ya kan, tools, bisa dikatakan tools walaupun belum sempurna, tapi kita mencoba membuat suatu tools untuk mencegah suatu perkembangan itu menjadi lebih panjang, menjadi lebih masif lagi. Itu sih, itulah judi guard. Baik, terima kasih Mas Ferdian. Mungkin berarti itu jadi suatu awalan yang sangat mulia ya gitu. Jadi karena suatu keinginan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk generasi, berarti dari tim ingin menciptakan suatu alat atau suatu sistem yang ingin merubah hal yang buruk tersebut ya, berarti ya Mas. Betul, memang. Dan juga belum ada aplikasi-aplikasi sebelumnya. Jadi memang aplikasi itu bisa dikatakan suatu aplikasi yang inovatif, ya kan? Karena memang kita cek juga ke tim juga, saya dan tim, dan mungkin Bang Ali dan Mas Raffi juga yang hadir di room ini, itu juga belum pernah menemukan aplikasi ini sebelumnya. Nah, apalagi diintegrasikan dengan machine learning dan lain-lain. Nah, kalau yang offline mungkin mungkin banyak, tetapi offline itu hanya untuk sekedar demo dan tidak dikembangkan secara lebih lanjut dan tidak diintegrasikan. Nah, dari situ. Dan yang paling penting, yang paling unik adalah kita itu mencari suatu keunikan. Keunikan dari tim, dari project Capstone yang ada dari sekian ratus tim atau regu di Coding Camp 2025. Kami ingin menciptakan suatu hal yang baru. Mungkin kalau yang bertemakan kesehatan, bertemakan mungkin ya hanya untuk finansial, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang serupa, tapi aplikasi yang out of the box namun bermanfaat itu cukup jarang di event Coding Camp 2025 saat itu. Dan itu juga menjadi pendorong, selain jadi
benar disampaikan oleh Bang Ali tadi, bahwasanya awalnya memang kita ingin menciptakan suatu ruang digital yang aman, ya kan, yang lebih secure, lebih safe, dan ingin membantu pemerintah untuk membersihkan komentar judul di platform YouTube khususnya. Namun di balik itu semua juga kami ingin menciptakan suatu keunikan dari tim Capstone Judi Guard ini, dan tidak ada aplikasi-aplikasi itu sebelumnya. Mungkin itu sih sedikit tambahan ya. Terima kasih jawabannya Mas Petra. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pada tahap awal perencanaan arsitektur sistem, tantangan teknis atau hambatan fundamental apa yang paling menyita perhatian tim akan dari. Oke, kalau dari tantangan, terutama yang pertama, karena kami semua bukan dari profesional ya kan, termasuk saya juga, kita semua masih belajar ya kan, dan saat itu dibagi menjadi dua klaster. Yang pertama adalah tim dari machine learning, dan yang kedua adalah tim dari FEBE. Nah, yang menjadi tantangan yang pertama, saya ceritakan yang pertama dari machine learning terlebih dahulu. Jadi ketika machine learning itu kita perlu banyak data untuk mentraining suatu model, menghasilkan model yang sangat baik, namun tidak overfitting, apalagi underfitting. Nah, dari problematika itu tentunya machine learning itu membutuhkan data ya kan, data itu sebagai bahan bakar. Nah, sementara data-data yang ada di Kaggle atau data-data mentah yang ada dataset, yang ada open dataset, itu belum ada yang mengenai dataset tentang judi, keyword judi, sehingga kita harus scraping satu persatu. Mungkin ada ratusan video yang harus kami scraping ya kan, mulai dari komentar positif dan komentar yang negatif. Nah, dari situ sudah banyak waktu yang tersita ya kan untuk menciptakan suatu model saja, belum lagi kita menentukan suatu model machine learning yang fit, yang sangat baik. Tentunya tidak ada model yang sempurna di machine learning, dan tidak ada yang sempurna juga di dunia ini ya kan. Dan kami waktu itu berharap model kami itu bisa lebih dari 95%, namun tidak mencapai 100%. Nah, tentunya kalau 100% kacau ya kan, karena itu bisa dikatakan model sangat overfitting. Nah, akhirnya alhamdulillah saat itu kami menggunakan jatuh ke algoritma Distilbert ya kan, membuat model deep learning ya kan, kalau tidak salah hampir sampai 12 epoch training, 7 sampai 12 epoch training, dimulai dari 72% sampai dengan naik di angka 98%. Tingkat deteksinya cukup baik, dan di saat itu hampir 6.000 baris data, mulai dari positif, negatif, mungkin negatifnya di 4.000 baris, kemudian positifnya di 2.000 baris sekian. Namun itu cukup baik untuk mendeteksi komentar-komentar judi yang ada di platform YouTube. Nah, yang paling seru adalah ketika tim mengintegrasikan antara model machine learning yang sudah dibuat deep learning dalam bentuk TensorFlow JS, diintegrasikan ke website. Nah, dari model machine learning, model deep learning yang sudah terbuat tadi dalam bentuk H5, dalam bentuk X5 dan lain-lain, itu TSD dan lain-lain, itu tim FEBE kesulitan untuk mengintegrasikan karena memang kita semua masih belajar. Nah, terutama kita berpikir dari back end, bagaimana website ini bisa mengkonsumsi hasil dari training yang sudah dilakukan oleh tim machine learning. Nah, banyak problem yang pertama yang harus dihadapi, yang harus kita pecahkan juga. Dan yang kedua itu logika dari tim pengembang FEBE, terutama bagaimana caranya front end itu bisa nyambung dengan back end, dan back end itu benar-benar komprehensif, benar-benar bisa tersambung betul ke model deep learning yang sudah kita buat itu tadi. Nah, jadi logika yang dibangun, dan waktu itu ya alhamdulillah kita juga dapat advisor yang cukup suportif ya kan, dan cukup baik juga, mulai dari UI UX advisor sampai dengan backend advisor. Dan dengan waktu yang lebih kurang 21 hari sampai 1 bulan, kami semua selesai menyelesaikan project itu, walaupun tidak sempurna, belum 100%, namun cukup memuaskan sampai dengan di tahap presentasi. Dan ya menurut saya ini awal yang baik untuk dilanjutkan di step-step selanjutnya, apabila nanti
mungkin dikoneksikan ke API dan lain-lain. Tapi secara secara problem awal, secara apa ya, bagaimana tim bisa mengatasi suatu masalah itu cukup baik gitu, mulai dari mengkoneksikan, menyambungkan, mengintegrasikan, membuat logikanya sampai dengan jadi sebuah website yang bernama judiguard.id gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Ya. Mungkin saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dapatkah Anda jabarkan secara rinci mengenai ekosistem fitur yang ditawarkan oleh JudiGuard? Dari sekian fitur tersebut, manakah yang menjadi fitur inti yang memiliki peran paling krusial dalam memberikan nilai tambah betul? Silakan Mas. Oke, jadi yang pertama itu kan kalau kita membuka website JudiGuard, nanti mungkin bisa didemokan langsung oleh Bang Ali gitu kan ya. Jadi saya sampaikan secara rinci saja. Dari tampilan homepage itu sudah muncul slogannya, yaitu JudiGuard say goodbye spam judi with JudiGuard. Jadi memang kita dari awal memang tujuannya kita pengen komentar-komentar judi ini yang khususnya di platform YouTube itu hilang gitu loh. Walaupun mungkin nggak hilang, tapi ya meminimalisir lah dari sekian banyak komentar yang ada di satu video tersebut gitu kan. Nah, kemudian tadi untuk problematika untuk untuk hal yang paling ditawarkan ya kan, yang paling menjual. Tapi perlu diperhatikan di website itu menunya banyak, jadi ada profil, ada about us dan lain-lain. Nah, tapi yang paling menjual itu di analisis video. Jadi cara kerja dari dari website ini, dimana dia menggrab dari suatu video ya kan, namun user harus login dulu dari platform YouTube-nya dia ya kan, dengan user dan password yang sudah ada di Google Chrome, mungkin di profil Google Chrome, di profil browser khususnya Google Chrome. Nah, kemudian JudiGuard kita buka dan kemudian di grab, dikoneksikan. Nah, dikoneksi, disambungkan, kemudian diambillah videonya, di copy paste link videonya, dimasukkan situ, dianalisa oleh JudiGuard tersebut, dan nanti akan muncul berapa persen komentar judi dalam suatu video. Nah, mungkin nanti pengembangan kedepannya itu kita bisa menggrab all dalam satu channel. Misal dia punya 100 video, nah itu nanti akan kita pikirkan mungkin mau 10 video dulu secara batch gitu kan, atau mungkin berapa video dulu. Namun secara awal ya itulah yang paling menjual, dimana saya tidak pernah menemukan aplikasi serupa yang bisa menggrab mengcatch satu video, satu link video itu bisa muncul menganalisa, oh sekian komentar judi sekian persen, kemudian komentar non judi sekian persen. Itu yang paling menjual, dan itu ya nggak ada, belum pernah ada sebelumnya gitu. Mungkin koreksi bila saya salah gitu kan. Memang ya untuk saat itu memang belum ada, tapi nggak tahu apakah mungkin di bulan Desember 2025 apakah sudah ada aplikasi yang serupa, atau mungkin aplikasi yang lebih canggih, atau bagaimana, saya juga kurang paham. Nah, tapi memang saat itu ya analisa video, analisa komentar judi positif dan negatif dalam suatu video itu yang paling kita butuhkan dan paling user butuhkan pada suatu platform atau suatu video di channel YouTube user tersebut gitu. Baik, terima kasih jawabannya Mas Ferdian. Berarti memang untuk fitur analisis videonya itu yang paling menjual ya. Dengan analisis tersebut berarti kita dapat melihat nih mana nih yang komentarnya yang judi ataupun non judi gitu, dan berapa persen banyaknya dari dalam satu video ya Mas. Betul, dan memang juga baiknya adalah di UI UX kami ya kan, di aplikasi tersebut itu tidak hanya memunculkan presentasi, tapi juga dia itu menampilkan diagram lingkaran ya kan, bar charts. Nah, itu menampilkan diagram lingkaran, tentunya itu menjadi lebih intuitif ya kan, lebih menarik lagi. Jadi orang lebih suka melihat suatu bentuk visual daripada dalam bentuk angka biasa. Nah, misal 75% ya nanti akan menghasilkan putaran yang lebih tinggi. Misal dia judinya 75% dan non judi 25%, nanti akan menampilkan visualisasi yang berbeda juga. Jadi 75% yang menghasilkan sudut 90 derajat ya kan untuk yang non judi, kemudian sisanya masuk ke
judi gitu. Jadi ya sesuai dengan apa yang presentasi yang diambil, yang dianalisis dari suatu video, dan graph chart itu P chart itu benar-benar representatif gitu. Bagi orang awam juga pasti akan mudah untuk membacanya. Baik, terima kasih jawabannya Mas. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dijelaskan secara teknis mengenai alur logika bisnis yang diterapkan sistem dalam mengklasifikasikan sebuah komentar. Parameter spesifik apa saja seperti ambang batas atau threshold confidence score atau deteksi pola kata yang menjadi penentu akhir status judi atau non judi. Silakan Mas. Oke, untuk terutama yang pertama itu kita pasti mungkin teman-teman juga mungkin banyak orang tahu pola dari komentar judi itu berulang. Itu kan yang pasti muncul yang pertama itu gacor. Nah, namun nanti akan saya ceritakan mengapa kok itu bisa menjadi suatu problematika juga. Karena NLP itu cukup sulit untuk dikembangkan juga, natural language processing gitu kan. Nah, karena mungkin yang pertama kita waktu itu bertumbuh pada satu kata yaitu gacor. Nah, kemudian kata yang kedua slot, dan kata yang ketiga itu max win dan lain-lain. Itu lebih langsung spesifik ke websitenya. Tetapi dari kata-kata itu tidak menutup kemungkinan apakah kata itu akan menjadi confidence yang sangat tinggi pada suatu komentar, kan tentu saja tidak. Nah, tapi dari acuan-acuan satu kata itu kita bisa menentukan lebih kurang ini loh yang akan menjadi sebuah titik tumpu ya kan, ketika kita pengen mengembangkan suatu NLP dengan acuan yang benar-benar belum ada sebelumnya gitu. Nah, misal kalau kita berbicara NLP, berbicara klasifikasi teks gitu kan, kalau bukan judi atau mungkin mengenai COVID gitu, nah pasti ya yang menjadi level confidence-nya pasti COVID-19 dan COVID. Nah, masalahnya karena judi ini tuh kita bertarung dengan para buzzer tadi itu, para yang berkomen-komen itu tadi, dengan berbagai dengan berbagai pola, berbagai tipe yang harus dia keluarkan ya kan. Terkadang yang jadi masalah ketika kata slot ya kan, itu tidak spesifik menampilkan slot SLOT namun S10T. Nah, itu juga menjadi problem di saat mengembangkan suatu model deep learning. Atau yang lebih parah lagi itu model machine learning biasa itu tidak bisa tidak bisa mentraining suatu kata yang ada di dalam suatu emoji. Jadi sekarang para buzzer itu lebih pintar lagi ya kan, yang komentar itu lebih pintar lagi, para bandar ya kan, yang punya bandar itu lebih pintar lagi, dia memasukkan emoji dulu, misal api, terus di tengahnya itu baru Mia 88 gitu atau Alexis 88, terus kemudian dimasukkan ditutup lagi dengan emoticon. Nah, itu menyulitkan model untuk menyulitkan training suatu model. Nah, yang paling masalah terbesarnya machine learning itu nggak bisa, di situ nggak bisa. Walaupun kita mau pakai XGBoost lah, mau pakai random forest dan lain-lain, naive Bayes dan lain, itu juga nggak akan ketemu gitu, karena dia berada di dalam emoticon. Nah, akhirnya kami memutuskan sistem yang canggih ya kan, memutuskan model yang canggih itu Distilbert, karena dia bisa menggrab suatu kata dalam suatu emoticon yang dapat oleh suatu emoticon. Nah, ya intinya kita harus cari tahu dulu kata-kata apa dulu, kemudian setelah kata didapat baru kita cari kalimatnya ya kan, kita susun dari suatu kalimat. Mungkin kata yang pertama slot, nah kemudian kita cari pola kalimatnya, mungkin bermain di bla 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 menghasilkan slot sekian dan Anda akan JP sekian. Nah, itu jadi terkadang itu kata itu juga 50-50. Kita mau acu kata itu benar menjadi suatu komentar negatif, apakah menjadi komentar yang positif. Nah, yang membuat ambigu adalah kata itu terkadang jadi komentar positif gitu. Ketika kita melihat kata gacor itu bahkan menjadi dua sisi yang berbeda. Yang pertama, ketika gacor itu dikonotasikan dalam bentuk negatif, yaitu main di bla 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 bla, Anda akan gacor sekian persen atau akan muncul JP paus
berapa gitu. Nah, tapi kalau kata gacor ini jadi kata positif juga bisa. Misal dengan ikut pengajian di masjid ini gitu, Anda akan JP di akhirat nanti, itu juga nggak masalah gitu kan. Anda akan gacor di akhirat nanti, itu juga ada masalah itu. Toh juga itu cuma lelucon gitu kan. Tapi itu apakah katanya negatif? Enggak. Nah, akhirnya dari situ itu juga muncul suatu problematika. Ini gimana ya untuk menghadapi suatu problematika semacam itu. Memang itu kelebihan dan kekurangan dari NLP. Tapi ya alhamdulillah kemarin komentar-komentar yang ambigu itu sangat jarang ditemukan gitu. Tapi nggak tahu dengan perkembangan zaman ya kan, mestinya juga akan semakin banyak. Nah, mungkin nanti kedepannya akan dikembangkan lagi oleh tim, dikoneksikan dengan Gemini atau dan lain-lain itu, supaya nanti sistem ini menjadi lebih powerful lagi gitu. Terima kasih, Dok. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dalam lingkungan pengembangan kolaboratif seperti coding camp, seberapa signifikan isu kesalahpahaman spesifikasi yang terjadi antara anggota tim? Bisakah Anda berikan contoh studi kasus di mana interpretasi fitur di awal berbeda dengan hasil implementasi akhirnya? Silakan, Mas. Oke, tentunya kalau di kolaboratif di Coding Camp 2025 itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena kami ini bukan dari individu yang ekspor ya kan, semuanya masih belajar. Itu dari sisi SDM saja juga sudah cukup memprihatinkan saat itu ya kan, karena kami juga menghadapi suatu masalah ya kan, dan menghadapi suatu masalah ini belum ada solusi sebelumnya. Jadi mau niru siapa gitu kan. Nah, misal kita mau modifikasi punya siapa, karena belum ada aplikasi serupa. Atau kita mau lihat jurnal atau lihat suatu penelitian sebelumnya, nggak ada, kecuali kita mengembangkan suatu aplikasi pendeteksi kesehatan paru-paru gitu, atau pendeteksi kesehatan air urin gitu kan. Itu kan sudah banyak penelitian sebelumnya, dan itu dari bioteknologi, terus dari biologi dan lain-lain, itu skopnya sudah mulai lebar. Tapi karena kemarin itu belum ada, akhirnya tim itu salah paham gitu. Di awal itu kami bahkan meeting secara terus menerus ya kan, secara komprehensif, dan mungkin secara kontinu juga, seminggu bisa 2 kali meeting, itu agar tidak terjadi miskomunikasi. Atau yang lebih parah lagi adalah ketika tim sudah capek-capek ngembangkan ya kan, terutama tim FEBE, karena tim FEBE ini yang ujung tombak dari tim Coding Camp 2025 saat itu, karena di satu tim ini cukup sulit mengembangkan front end dan mengembangkan back end. Kadang back end aja nggak selesai gitu, terus habis itu ditambah dengan front end-nya. Nah, justru tim machine learning seperti yang saya saat kemarin itu di tim leader sebagai machine learning itu, cita-cita kita cuma satu, menghasilkan suatu model yang nggak overfitting dan menghasilkan model yang optimal, titik, itu aja. Dan tidak ada problem yang lain. Problemnya itu di data preprocessing, di data collecting dan data preprocessing. Tapi saya kira ya hampir semua AI engineer ya, semua orang yang berhubungan dengan AI, data science dan lain-lain, pasti data preprocessing dan data pengumpulan data collecting itu pasti sangat-sangat lama dan sangat-sangat sulit. Bahkan saat itu hampir 80% waktunya habis hanya untuk data preprocessing dan data collecting. Nah, yang interpretasi yang paling miss itu adalah di awal-awal pengembangan itu. Mungkin kami berpikir di awal itu, koneksikan ke YouTube, selesai dan lain-lain, nanti akan di delete gitu. Ternyata nggak segampang itu gitu. Mengkoneksikannya gimana, nanti tokennya bagaimana ya kan, terus outnya bagaimana, terus Google Cloud-nya nanti berbayar atau tidak. Itu kan jadi obstacle, jadi penghalang. Di awal pengembangan pun tuh sudah menghadapi problematika yang cukup runtut ya kan. Terutama mungkin yang paling mengenaskan tuh misal back end-nya jadi, terus front end-nya ngoneksikan ke back end. Nah, karena logikanya nggak sama, bentroklah di tengah-tengah antara front end dengan back end. Nah, yang machine learning kan nggak ada masalah. Machine learning pokoknya model saya selesai diekspor dalam bentuk transfer flow, terus front end sama back end mikir gitu kan. Nah, itu yang bikin was-was gitu loh. Terutama mungkin kalau
tim yang mungkin punya project leader ya kan, bener-bener tanggung jawab gitu, yang saya nggak tahu ya kan, itu nanti itu pasti dia akan mikir gitu, jangan sampai ada suatu miss fitur, atau mungkin sudah mengembangkan fitur udah jauh itu ternyata nggak bisa dipakai, atau mungkin kurang optimal. Nah kan sayang, lebih baik kita mengembangkan fitur yang simple tapi usable gitu, daripada kita waktu itu, intinya waktu itu kemarin kita itu pinginnya itu pokoknya yang penting ini jadi, ini berfungsi terus nggak sia-sia. Percuma kita kembangkan fitur yang sangat banyak ya kan, tapi ujung-ujungnya kurang useless. Tapi ya wis itu alhamdulillah kemarin bersyukur ya semuanya jadi ya kan, dia ditunjang juga dengan advisor yang cukup kompetitif, yang sangat kompetitif dan juga kooperatif itu. Dan ya menurut saya sih oke ya. Ya cuman itu aja sih, interpretasi itu ya harus dikomunikasikan dengan baik-baik di awal, jangan sampai miskomunikasi itu muncul di tengah-tengah gitu loh. Penting miskomunikasi di awal, sampaikan semuanya, keluhannya di awal, sampaikan kendalanya semua di awal, supaya tim semua bisa mikir, nanti kita tentukan jalan keluarnya. Nah dan yang pasti waktu itu alhamdulillah ketemu jalan keluarnya, ya udah keep on the track aja, jangan sampai keluar mengembangkan fitur sendiri yang di luar kesepakatan. Itu sih, itu untuk mengatasi interpretasi yang keliru waktu itu, dan alhamdulillahnya ya oke gitu loh, ya usable juga, sampai didemonstrasikan juga bagus gitu. Terima kasih ya Pak Dimas. Berarti memang peran seorang leader itu dibutuhkan juga ya untuk dalam proyek ini. Ya, bagaimana kalau semisalnya nih, oke, dari bahan untuk AI-nya sudah selesai, tapi dari front end atau back end tidak tahu nih gimana cara integrasikannya, atau nggak tahu bahannya juga kan untuk bagaimana cara mengintegrasikan ML yang sudah ada atau AI yang sudah ada dengan logika web, apakah melalui back end ataukah menggunakan front end, atau bagaimana front end dengan back endnya untuk mengkonsum dari machine learning API-nya. Mungkin di situ sangat dibutuhkan komunikasi berarti ya Mas. Iya betul. Sangat komunikasi, terus interaksi, dan tentunya tiap hari harus tetap nyari-nyari informasi dari mungkin dari websitenya, YouTube API dan lain-lain gitu ya. Iya betul, memang itu ya sedikit tambahan dari saya, memang peran project manager atau tim leader waktu itu memang sangat-sangat penting, tapi nggak hanya di Codecamp aja, di semua project pasti project manager atau tim leader itu sangat penting ya kan, dan itu sebetulnya dia yang paling tanggung jawab terhadap suatu pengembangan suatu aplikasi gitu kan, kalau kita belajar selama ini gitu. Nah tapi apakah project manager ini harus paham semuanya? Enggak juga, yang penting dia tahu, dia bisa memanage ya kan keluhan atau kendala dari tim yang dia naungi gitu loh. Kayak kemarin misal saya di machine learning dan FEBE gitu ya, nah itu apa sih kendala di FEBE dan apa sih kendala di machine learning, nah kita harus tahu, kita harus petakan. Nah ketika seorang project manager ini atau team leader ini sudah bisa memetakan, nah itu nanti dia akan mensinkronisasikan antara dua kendala ini ya. Oke, saya tahu kendalanya, tapi si tim leader ini nggak paham, back end nggak paham, atau front end malah nggak paham gitu kan, atau web development nggak paham, itu nggak jadi masalah sebetulnya. Yang penting dia tahu logikanya, alurnya gitu loh. Dia tahu oh nanti kurang lebih seperti ini, nggak perlu ikut mengembangkan jauh-jauh ya kan, nggak perlu sampai ikut berkecimpung turun ke lapangan, malah nggak akan selesai. Nah yang penting tahu progress by progress, dan jangan sampai antar kedua tim ini bentrok. Dan yang paling penting itu yang harus dijaga itu komunikasi, karena waktu itu, karena setahu saya ya dimanapun tepatnya, kalau memang kita nggak bisa komunikasi dengan baik dengan orang, pasti selesai itu kan. Nah alhamdulillah kemarin itu ya dengan segala obstacle ya kan, dengan sampai gak tidur lah, sampai ada yang harus menyelesaikan skripsi dan lain-lain, tapi itu selesai dengan cukup memuaskan gitu kan. Dan bahkan juga dinilai capstone project, di transkrip itu juga cukup sangat-sangat memuaskan, bahkan ya sangat memuaskan lah, bukan cukup memuaskan lagi. Itu menjadi tanda bahwasanya dari keberhasilan suatu tim ini oke gitu loh, berhasil dari bisa dikatakan suatu tim ini berhasil untuk menciptakan suatu project atau menyelesaikan suatu aplikasi dengan cukup baik gitu kan. Itu sih.
terima kasih Mas. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari perspektif sistem reliability, komponen atau fungsionalitas mana saja yang dikategorikan sebagai zero tolerance for error. Maksudnya, fitur-fitur krusial apabila mengalami kesalahan fungsi, maka aplikasi dianggap tidak dapat digunakan sama sekali oleh pengguna. Jadi intinya fitur apa sih yang membuat kalau fitur itu error gitu, jadi tidak bisa digunakan oleh pengguna? Mungkin silakan dijawab Mas. Oke, jadi yang pertama pasti login, ya kan? Karena di web itu kita buat login di awal-awal ya kan, di Judi Guard versi 1 mungkin. Sekarang sudah 1.5. Nah, jadi Judi Guard versi 1 itu fitur login. Jadi kalau nggak bisa login, kalau nggak login ya nggak bisa gitu kan. Yang nggak bisa dipakai. Mungkin cuma sekedar oh ini ada web namanya judiguard.id. Sudah sampai situ aja. Tapi nggak tahu mau dipakai untuk apa gitu kan. Karena nggak bisa login. Nah, kenapa kok harus login? Supaya ketika nanti user sudah login, nanti dia mengkoneksikan ke channelnya dia gitu kan. Di profilnya dia itu dia koneksikan ke channelnya dia. Nah, jadi tapi juga yang perlu diperhatikan YouTube Anda ya kan, YouTube yang mau dikoneksikan itu sudah harus login dulu gitu loh. Sudah harus login dulu di profil browser ya kan. Kalau kita pakai Google Chrome kan berarti pakai namanya profil. Nah, terus tapi saya rasa orang buka YouTube sekarang pasti di Google Chrome rata-rata. Nah, terus habis itu di Google Chrome itu YouTube-nya sudah login, Judi Guard-nya belum login nggak apa-apa. Nah, kalau nanti Judi Guard ini mungkin ya suatu saat atau saat itu nggak bisa login, selesailah web kita percuma, nggak bisa dipakai gitu kan. Karena kalau nggak login ya nggak bisa connect gitu. Nah, tapi setelah dianalisa setelah beberapa lama itu ternyata perlu dipangkas hal semacam itu gitu. Itu malah menjadi obstacle bagi user dan user merasa nggak nyaman. Kenapa sih harus login dulu gitu kan? Padahal kalau kita bicara jangankan aplikasi ya, kita bicara wifi aja. Wifi hotel itu jarang sekarang orang pakai mikrotik, pakai user itu jarang. Kalau mikrotiknya dipakai, tapi usernya jarang dipakai. Hotspot itu. Ya wes pokoknya dia jadi tamu hotel, ya udah pakai wifi yang ada di situ tanpa password. Ya wes open wifi. Dan lagi pula ya di situ aja ya, lingkaran atau mungkin coverage areanya memang hanya di area hotel aja. Nah, itu yang kita bicara networking atau di jaringan. Itu aja bebas gitu loh. Apalagi aplikasi yang memang tujuannya dibuat sangat mulia gitu kan untuk menanggulangi judul ya kan, komentar judul. Nah, daripada dibuat login dan nanti khawatirnya login ini bermasalah di kemudian hari, login kita hilangkan jedes, hilang. Login kita hilangkan, tapi outnya maksudnya koneksinya ke YouTube-nya itu yang nggak boleh masalah. Itu yang kedua yang harus kita jaga. Dan dari sekian testing berkali-kali, waktu itu sempat testing mungkin sampai 15 kali, itu nggak ada masalah. Jadi yang paling krusial itu waktu itu memang login, tapi paling login itu kayak udah hilang. Sekarang di versi 1.5 mungkin ya. Terus habis itu di yang paling krusial, yang paling sangat krusial, login udah nggak ada, di koneksi. Koneksi antara aplikasi di web ini ke YouTube Anda yang akan dibasmi itu tadi gitu kan, yang akan dianalisa itu tadi. Itu sih. Jadi kalau itu out itu nggak jalan ya kan, kalau mungkin koneksi itu nggak jalan, selesailah gitu. Ngapain mengembangkan aplikasi yang tetek bengek jauh-jauh gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kayaknya nggak ada masalah gitu loh. Yang selama itu kan connect ke Google Cloud kan jarang down ya kan. Ya udah ya pokoknya Google Cloud itu nggak down, internetnya dia oke, Judi Guard-nya ini, sisi Judi Guard-nya ini backend dan frontend-nya jalan, ya udah selesai. Dia pasti akan bisa connect gitu. Lagi pula nggak ada loginan kan, tinggal dikoneksikan aja. You just to connect to access to our feature gitu aja kan. Intinya cuma itu aja sih. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Berarti untuk yang saya lihat di websitenya, berarti kita cuma butuh out atau koneksi ke YouTube ya untuk mendapatkan atau menggunakan fitur analisis video tanpa harus login ke akun Judi Guard terlebih dahulu ya Mas. Betul, dan itu memang zero tolerance gitu. Dan itu nggak boleh miss gitu kan. Jadi jangan sampai ini kadang jadi masalah juga.
misal dia buka satu profil gitu, namanya Budi, profilnya Budi. Nah Budi ini sudah punya akun YouTube, terus Budi buka judi guard. Nah si Budi ini mau buka akun YouTube-nya Ani gitu kan. Nah ya nggak bisa karena Ani belum login di profilnya Budi gitu. Nah kecuali kalau Budi tadi dalam satu profil Google Chrome-nya Budi itu kan, saya sebut langsung mereknya, di Google Chrome di browsernya Budi itu ada dua profil YouTube-nya Budi dan YouTube-nya Ani. Itu gak, itu kalau itu nggak jadi masalah. Yang terpenting ketika dia connect ya pastikan connected gitu kan. Connection sukses. Nah jadi ya udah connect, muncul di pojok kanan itu nama channel YouTube-nya, udah tinggal masukkan aja videonya atau kopikan dari URL-nya itu videonya mana, URL videonya, pastikan di analisa itu selesai. Itu nanti sistem akan menganalisa, ya tergantung dari sekian banyak baris video atau jumlah komentar yang ada di video tersebut. Kalau memang komentarnya sampai 20.000 gitu ya pasti akan cukup lama. Tapi kalau mungkin under 100 ya, nggak sampai 100 itu mungkin cukup komprehensif dan nggak terlalu lama untuk dianalisa. Itu sih. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas. Selama proses pengujian internal atau penggunaan awal, apakah tim menemukan kasus batas atau edge case atau anomali data yang tidak terduga? Contohnya seperti pola penyamaran teks oleh bot judi yang canggih atau justru kasus false positif. Mungkin bisa dijelaskan lebih simpulannya gitu ya. Sekalian closing statement Mas. Terima kasih. Oke, jadi kalau ya ini masalahnya NLP ya. Jadi NLP itu memang kesulitannya di kata-kata yang ambigu. Dan ya seperti ya mungkin teman-teman tahu ya kan, mungkin Anda juga tahu film hacker itu no system safe in the world ya kan. Dan kita juga menganut sistem itu juga. Jadi no perfect model in the world. Nggak ada model yang sempurna di dunia ini gitu kan. Nah kecuali hanya miliknya gitu kan, misalnya itu kan the best quote-nya kayak gitu loh. Nah tapi yang kita antisipatif memang itu kata-kata yang ambigu gitu. Kalau kata-kata yang sekiranya jadi tumpuan yang saya sebutkan di awal tadi, seperti gacor, seperti slot, seperti kemudian Maxwin, JP dan lain-lain itu nggak jadi masalah kalau tidak dibuat ambigu. Nah kalau yang jadi ambigu itu misal sholat 5 waktu di ini, terus Anda akan gacor di akhirat, ya nggak masalah, ya nggak apa-apa, memang iya itu tujuannya sholat gitu kan. Nah tapi itu akan menjadi judi gitu loh, akan dianggap sebagai judi. Nah terus gimana kayak gitu kan, padahal itu kan komentar yang positif gitu loh. Nah tapi apakah secara akal sehat apakah ada user yang komentar kayak gitu? Lo ada gitu, tapi itu komentarnya cukup unik gitu loh. Nah tapi mungkin kalau kita orang waras gitu ya, orang sehat tuh kayaknya enggak deh gitu loh komentar kayak gitu loh. Pasti dia komentarnya lebih berpendidikan gitu loh, dibanding ngapain Anda komentar seperti itu untuk hal-hal yang positif gitu kan. Padahal kan bisa komentar yang lebih baik dibanding dengan suatu hal-hal yang komentar yang sebetulnya negatif tapi diubah menjadi komentar yang positif. Ya yang jadi problematika ya kan, yang sangat problematis itu ya itu tadi, kebanyakan itu banyak website ya kan, website judul website itu ke alamat website, atau mungkin suatu hal yang tersiar itu dimasukkan dalam bentuk emoticon. Nah dalam bentuk emoticon. Nah kalau dalam bentuk kurung kurawal, terus kurung biasa gitu, atau underscore itu nggak masalah, itu pakai model-model machine learning itu pasti deteksi gitu. Tapi kalau ketika menggunakan emoticon, selesailah, kita nggak bisa pakai machine learning gitu. Nah akhirnya cari sumber referensi literatur, muncullah mengerucut pada suatu perusahaan namanya Bird gitu kan, Distill Bird gitu kan, Bird. Nah dari situ kita coba pelajari apa sih itu gitu. Nah ternyata dia bisa mendeteksi suatu kata dalam suatu emoticon
gitu kan. Dan selang-selangnya itu kayak yang kata-kata gaul itu ya harus kita pisah dulu waktu itu gitu. Maka dari itu di data processing, text pre-processing, data collecting itu bener-bener lama sekali. Mungkin 12 hari dari 14 hari pengembangan tuh hanya habis hanya untuk data pre-processing dan data collecting gitu. Itu sih. Mungkin closing statementnya sih kalau dari saya ya is very very good ya kan. Intinya kemarin tuh sangat-sangat baik ya kan. Kalau diukur dari sisi pemula ya kan, is very very good gitu kan, dan unik gitu loh. Ya kita berangkat dari suatu hal yang meremeh-temeh ya kan, remeh-temeh tapi usable gitu loh. Jadi nggak muluk-muluk pengen bantu dokter, halah pengen bantu rumah sakit ini, terus pengen bantu ini. Iya, dia mungkin punya AI engineer gitu kan, dia punya tim sendiri. Nah kita kan timnya beranggotakan kecil gitu kan, apalagi semuanya harus belajar gitu, semuanya belajar dulu. Nah tapi ya memang ya apa ya, ya tujuannya mulia, intinya berangkat dari suatu hal yang aneh ya kan, hal yang ada di masyarakat, terus belum ada solusinya, kita cari solusinya. Nah solusinya itu gitu. Jadi intinya menurut saya itu is very good, terus very good, cool ya kan, and unique gitu. Jadi memang sangat baik, keren dan unik. Ya emang nggak ada kan pengembangan sebelumnya serupa seperti itu gitu. Baik, terima kasih Mas Ferdian yang telah menjawab semua pertanyaan dalam acara saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin untuk sesi wawancara saya selesaikan di sini. Terima kasih, banyak-banyak terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.